Cerita dimulai dari seorang dukun yang berusaha mendapatkan kesaktian dengan cara mengumpulkan 7 kemampuan pria. Kejadian bermula dari Muhammad Delvi yang ternyata anak dari seorang dukun bernama Basril Tanjung. Basril Tanjung sendiri adalah seorang dukun yang sangat terhormat di kampung halamannya, tepatnya di Desa Perawan, Kecamatan Siak, Kabupaten Riau. Dan memang dari sinilah bapaknya Delvi menjadikan profesi yang sangat menjanjikan, karena memang pasien dari bapaknya Delvi ini juga cukup banyak. Apalagi bapaknya Delvi ini memang sudah terkenal kebal dan sakti. Dan Delvi yang saat itu putus sekolah, yaitu SMP, cukup kagum dengan kemampuan ayahnya tersebut. Apalagi sosok ayahnya ini cukup disegani dan dihormati di daerahnya. Sedangkan untuk ibunya Delvi, kesehariannya itu berjualan sate di daerah tersebut. Dan Delvi juga memiliki 2 orang kakak kandung yang saat itu sudah merantau ke luar kota karena lebih memilih bisnis dagang sate dan hidup mandiri di kota lain. Sedangkan Delvi yang waktu itu kerjaannya nggak nentu, ditambah dia juga hanya lulusan SMP, tapi saat itu ayahnya sering melibatkan Delvi dalam ritual perdukunan. Dia juga pernah dimandikan dengan air kembang 7 rupa dari 7 mata. Ayahnya menganggap sepertinya Delvi yang akan menjadi pewaris dari kesaktian yang dimiliki, karena pada masa itu sang ayah sudah merasa sakit-sakitan. Tapi syarat untuk meneruskan ilmu ayahnya ini benar-benar gak mudah, karena syaratnya harus mengumpulkan 7 penis laki-laki yang sehat dan gak impoten. Awalnya Delvi sendiri mengaku bahwa syarat yang diberikan ayahnya ini sangatlah berat. Tapi karena pada saat itu Delvi sudah sangat mengagumi sosok ayahnya dan dia melihat bahwa profesi ayahnya sangat menjanjikan, akhirnya Delvi pun menerima syarat tersebut. Dan singkatnya pada tahun 2010, ibu Delvi meninggal dunia, sedangkan ayahnya waktu itu sudah mulai sakit-sakitan. Singkatnya Delvi pun akhirnya merantau, ikut kakaknya jualan sate di daerah Rokan Hilir, Kabupaten Riau. Dan setelah ikut kakaknya jualan sate, di sana ternyata ambisinya Delvi untuk memenuhi syarat supaya sakti nggak hilang. Jadi habis ditinggal mati ibunya ini bukannya malah tobat ya, malah menjadi ambisinya. Dan puncaknya dimulai pada bulan Januari 2013. Akhirnya dia pun memilih untuk memulai melakukan. Dan pada saat itu, di mana kesempatan Delvi mendapatkan pisang, tapi sangat terbuka. Karena di lingkungan Delvi berjualan sate itu banyak tuh anak-anak kecil. Bahkan Delvi juga kenal baik dengan korban pertamanya yang bernama Febrian Della, yang saat itu sedang berusia 5 tahun. Yang dimana bocil ini rumahnya dekat dengan pangkalan sate si Delvi. Disinilah Delvi mengajak korban pertamanya ke semak-semak yang ada di sekitaran situ, dan Delvi langsung menghabisi dan memotong pisangnya menggunakan cutter yang sudah dia siapkan. Dan setelah itu jasad Febrian pun langsung dikuburkan di situ dengan keadaan seadanya, yang dimana ternyata tempat tersebut adalah tempat yang jarang sekali dilalui orang. Cocok. Memang menurut si Delvi ini tempatnya ini udah cocok. Di sisi lain keluarga Febrian panik karena anaknya nggak pulang-pulang. Mereka pun sampai mencari bersama warga sekitaran area bermain Febrian. Tapi setelah beberapa hari, minggu, bulan, dan sama sekali si Febrian ini tidak ditemukan. Gak tahu keluarga itu kemana. Dan selama kejadian tersebut, keluarga maupun warga tidak ada yang curiga kalau ternyata si penjual sate yang berada di sekitaran mereka. Bahkan saat itu tubuh Febrian belum juga ditemukan. Sedangkan si Delvi pada saat itu juga langsung pindah tinggal dengan kakaknya yang satunya lagi di Kabupaten Siak, Riau. Jadi habis dieksekusi itu dia langsung kabur tuh. Sehari mungkin 2 hari langsung kabur dia. Kakaknya yang satunya lagi ya.
Nah, di sana Delvi kerja sebagai tukang antar galon isi ulang. Selama kerja di situ, Delvi juga sering termenung dan melamun hingga beberapa kali ditegur sama bosnya karena itu semua mengganggu kinerjanya. Iyalah, benar. Setuju ini gue sama bosnya. Dan setelah 2 bulan, dia pun pamit sama bosnya kalau Delvi ini mau jenguk ayahnya yang ada di daerah Bengkalis. Bahkan Delvi juga sempat meminjam uang bosnya untuk ongkos. Dan setelah sampai di Bengkalis, Delvi justru kawin lari sama pacarnya, yaitu Dita Dismalasari, yang sebetulnya orang tua Dista ini nggak setuju. Karena usia mereka berdua ini terbilang masih belasan tahun, guys. Jadi memang nggak disetujui kawin lari. Dan semenjak Dita menjadi istrinya, di sini Dita pun diminta membantu Delvi untuk mencari korban-korban berikutnya, yang memang harus segera terkumpul sebelum ayahnya meninggal. Mengingat saat itu kondisi ayah Delvi sakitnya sudah semakin parah. Dan selama mereka di Bengkalis pun akhirnya mendapatkan korban selanjutnya, yaitu pria berusia 40 tahun yang dikenal dengan Aceh, yang dimana si Aceh ini seorang pria yang memiliki keterbatasan mental dan susah untuk berkomunikasi. Dan karena ini juga mereka melihat bahwa si Aceh ini sebagai sasaran yang tepat untuk dijadikan korban selanjutnya. Dan pada saat akhirnya pada bulan Juli 2013 mereka berhasil mengeksekusi si Aceh. Dan seperti korban yang pertama, setelah diambil pisang atau titik, mereka berdua langsung menguburkan jasad si Aceh dengan keadaan seadanya. Dan di lokasi yang sama, yaitu di semak-semak di tepi hutan. Dan beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2013, mereka pun menemukan korban ketiga, yaitu bocah berusia 3 tahun yang bernama Al Iksan. Yang kebetulan Iksan dan teman-temannya suka memancing sekitaran situ. Dan modus keduanya, mengajak mereka ke tempat yang sepi, yang dimana Iksan ini diiming-imingi tempat yang banyak ikannya. Dan setelah sampai di lokasi, disinilah mereka kembali mengeksekusi Iksan. Setelah mengambil titiknya dengan cutter, mereka berdua langsung menguburkan jasadnya di situ dengan keadaan apa adanya. Jadi dari 3 korban tadi, yang masih bocil ini 2. Dan sampai di sini, si Delvi sudah berhasil mengumpulkan 3 dari para korbannya. Sampai di sini tuh, ambisi untuk mengumpulkan 4 itu malah makin menjadi-jadi, karena bapaknya si Delvi ini ternyata sudah sakit. Sedangkan pada saat itu keluarga Iksan cemas, panik karena anaknya nggak pulang-pulang, hingga akhirnya pihak keluarga bersama masyarakat juga mencari Iksan, yang pada akhirnya tetap saja tidak dapat ditemukan pada saat itu. Dan akhirnya Delvi bersama sang istri pun lolos. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua pun pulang ke Siak, yaitu tempat sebelumnya Delvi bekerja mengantarkan galon. Namun, kali ini kedatangan Delvi ke Siak itu bukan untuk kerja sebagai tukang galon, melainkan untuk melanjutkan mencari korban-korban yang lain. Dikarenakan pada saat itu Delvi masih kurang 4 lagi, dan keadaan ayahnya sudah semakin parah. Dan pada tanggal 14 Agustus, akhirnya mereka pun menemukan korban selanjutnya yang bernama Randy Hidayat, yang saat itu berusia 10 tahun. Randy dan Delvi sebelumnya memang sudah saling kenal. Randy sendiri sekolahnya di dekat rumah kakaknya Delvi, yaitu SDN 08 Bintang Sepatang TV. Jadi mereka berdua memang dulunya sudah lumayan kenal si korban sama si pelaku. Singkatnya, si Randy pun ini diajak jalan-jalan Delvi dan Dita dengan iming-iming mau dibelikan makanan. Dan seperti korban-korban lainnya, Randy pun dibawa ke semak-semak tepi hutan dan dieksekusi di sana. Setelah berhasil mendapatkan pisangnya, seperti korban-korban yang lain, jasad Randy pun dikuburkan di sana. Setelah kejadian ini, pihak keluarga Randy yang dibantu aparat desa mencari keberadaan Randy. Namun hingga berhari-hari, bulan, Randy tidak dapat ditemukan. Pada waktu itu bahkan pihak keluarga juga sempat melapor ke pihak polisi. Namun tetap saja Randy tidak dapat ditemukan pada waktu itu. Dan lagi-lagi Delvi lolos. Bahkan Delvi juga terus menargetkan korban-korban selanjutnya.
yang dimana pada saat itu pisang atau titiknya masih kurang 3 lagi. Lalu pada tanggal 16 Maret 2013 mereka pun menemukan mangsa lagi bernama Bar, bocah berusia 9 tahun, yang dimana dia ini juga tinggal di Bengkalis yang sama dengan korban sebelumnya, di mana mereka pun pergi berbonceng 3 dan di mana mereka melakukannya di tempat yang sepi, dan Muhammad Akbar pun sama seperti korban lainnya, keluarganya pun mencari tapi hasilnya nihil. Dan sampai di sini lagi-lagi si Delvi pun lolos. Tapi setelah itu Delvi dan Dita akhirnya cerai karena Dita mengaku bahwa dia melakukan itu semua atas paksaan dari Delvi karena memang Dita takut. Selain itu ternyata si Delvi juga sosok yang KDRT. Setelah mereka berdua cerai, si Delvi balik lagi ke desanya, itu desa Perawang yang ada di Kabupaten Siariau. Karena di sana dia berniat mencari teman. Karena kebetulan si Delvi ini memiliki beberapa teman yang kiranya bisa diajak kerjasama. Terus setelah beberapa bulan akhirnya Delvi menemukan seorang teman yang diajak kerjasama, yaitu Sufian, warga desa di sana juga. Dengan dijanjikan iming-iming upah sebesar 500.000 per korban. Jadi sekali eksekusi ini 500.000 lah si Sufian ini. Sufian akhirnya setuju membantu Delvi di mana masih kurang 2 korban lagi. Dan mereka pun langsung mencari korban selanjutnya di kawasan sungai di daerah Bengkalis juga. Dan di situ mereka menemukan korban selanjutnya yang bernama Marjevan Gea, bocah berumur 18 tahun. Dengan modus membeli jajan di warung bocah tersebut, akhirnya dibawa ke semak-semak tepi hutan. Di mana di tengah jalan memang mereka sempat membelikan jajan untuk Marjevan, yaitu kerupuk, yang dimana jajan tersebut adalah jajan terakhir yang Marjevan. Setelah itu mereka membawa Marjevan ke semak-semak hutan, dan di sanalah Marjevan dieksekusi. Dan sama seperti korban-korban yang lain, Marjevan pun dinyatakan hilang dan tidak dapat ditemukan pada waktu itu. Dan lagi-lagi Delvi pun lolos. Tapi di sini ternyata si Delvi tidak punya uang 500.000 untuk membayar Sufian, yang karena memang si Delvi ini tidak punya uang sebesar itu. Jadi kan tadi itu kan sebelum mengajak si Sufian ini kan si Delvi sempat mengiming-imingi itu. Nah, tapi setelah sudah mengeksekusi korban ini, si Delvi memang tidak punya uang, guys. Nah, singkatnya mereka berdua itu cari solusi untuk korban berikutnya. Dan di sini akhirnya mereka menemukan yang lebih gila, di mana mereka akan mengulitik korban ketujuh ini dan menjual dagingnya ke warung-warung pinggir jalan. Si Sufian yang memang butuh uang dan sudah terlanjur kotor ikut Delvi akhirnya menerima ajakan tersebut, yang dimana mereka kembali mencari korban ketujuh untuk diambil pisangnya, dan dijual dagingnya. Dan pada tanggal 18 Juli 2014 mereka kembali mencari korban selanjutnya di area sungai yang sering didatangi anak-anak, yang akhirnya di sana dia menemukan korban selanjutnya yang bernama Femasili Madev, bocah laki-laki berusia 10 tahun yang saat itu sedang bermain dengan teman-teman di sana, yang mana lokasinya ini memang tempat area bermain anak-anak di sana, gitu. Karena merasa rencananya selalu berhasil, mereka berdua ini udah mulai ceroboh dengan langsung membawa korban bonceng 3 pakai mobil, dan bahkan sempat berhenti di sebuah warung untuk beli kaper dan kresek hitam. Pada waktu itu korban percaya-percaya aja dan gak curiga karena korban dijanjikan spot mancing yang banyak ikannya dan tempatnya sepi karena memang jarang ada yang mancing. Dan ternyata semuanya kurang lebih hampir sama. Setelah sampai di sana, mereka langsung mengeksekusi Femasili dan pisangnya langsung dipotong. Namun pada korban kali ini, di mana mereka ini tidak mengubur jasad Femasili, tapi mereka menguliti dan memotong-motong bagian tubuh korban hingga menjadi 7 kresek daging dan jeroan. Itu semua dijual ke kedai-kedai tua dan rumah makan yang ada di pinggir jalan Pinang Sebatang Timur. Tapi mereka mengaku kalau daging-daging itu semua daging sapi, dan semua daging-dagingnya akhirnya laku, terjual habis dan mendapatkan uang yang kurang dari 500.000.
Dan akhirnya Delvi ini pun pulang ke rumah dan berhasil ngumpulin 7 pisang dari para korbannya. Ya memang di rumah sudah disiapkan air kembang 7 rupa, lalu mencampurkan ke 7 pisang tersebut dan air tersebut dia gunakan untuk mandi ritualnya. Tapi dibalik itu semua, di tanggal 20 Juli 2014, keluarga Femasili sedang sibuk-sibuknya mencari anak yang sudah hilang selama 2 hari. Bahkan waktu itu seluruh warga desa tersebut heboh. Karena memang udah beberapa kali bocah laki-laki di lingkungan tersebut hilang ya, dan nggak pernah ditemukan lagi. Polisi pun turun tangan dalam mengurusi masalah ini. Untungnya beberapa warga sempat lihat bahwa Delvi dan Sufyan membawa anak kecil pakai motor bonceng 3. Dan kesaksian warga menjadi modal utama polisi dalam menyelidiki masalah ini. Dan polisi juga mendapat informasi dari temannya Femasili, yaitu Daud, di mana Daud ini sempat melihat Femasili diajak Delvi dan Sufyan saat mereka sedang bermain di sungai. Dengan kesaksian dan bukti-bukti yang terkumpul, polisi pun langsung menangkap mereka berdua. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, akhirnya mereka berdua mengakui semua perbuatan. Bahwa Delvi juga mengakui bahwa Dita, mantan istrinya, juga pernah membantu melakukan aksinya. Dan polisi pun tak lama kemudian langsung OTW menangkap. Dan Delvi juga akhirnya menunjukkan semua korban-korbannya selama ini dikuburkan di mana. Karena pada waktu itu korbannya belum ada satupun yang ditemukan. Singkat cerita, ke-6 korbannya ditemukan dalam keadaan tulang belulang kecuali korban yang ke-7. Dan korban yang ke-7 ini, Delvi mengakui kepada polisi sudah memotong dan mengulitinya, lalu menjual daging dan jeroannya ke kedai-kedai tua dan warung-warung makan di sekitaran Jalan Pinang Sebatang Timur. Dan mereka semua sudah membeli, mengaku menjadikan daging tersebut untuk rendang dan tongseng. Karena pada saat itu mereka tahunya yaitu daging sapi. Beberapa dari pemilik warung juga muntah-muntah pada saat mengetahui bahwa daging yang mereka beli kemarin bukan daging sapi atau babi, tapi daging manusia. Bahkan salah satu dari kedai tua menjadikan rendang dan dihidangkan untuk para tamu. Pemilik kedai tidak curiga, hanya saja dagingnya sedikit lembek setelah dijadikan rendang. Ketiga pelaku, Sufyan, Delvi, dan Dita, divonis hukuman mati. Dan bahkan pada saat persidangan, hakim menangis mendengar cerita kronologi pembunuhan yang dilakukan Delvi. Jadi sekian konten dari saya. Jangan lupa untuk komen di bawah untuk topik apa selanjutnya. Kritik dan saran silahkan tulis di komentar di bawah. Terima kasih.